ومقدم لا يمل زمانه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah 29 ayat 29. Ayo Mas Anggit. Sadaqallahul alim. Bagus, Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ayasalu insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى على أن يحيي الموتى. Sadaqallahul alim. Ini ayat terakhir tentang kisah tentang hari kiamat. Jadi kalau nasibnya orang mukmin tatkala berada di padang mahsyar besok, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria, bahagia karena bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak beriman, wujuhu yawma idzin basirah, wajahnya suram,
wajahnya sedih, suram durja, surah suram durja. Tadhannu ayyuf ala biha faqirah. Orang yang tidak beriman tadi, yang wajahnya sedih tadi, kenapa kok sedih? Karena tadhunnu, mereka itu yakin, mereka itu mengira ayyuf ala biha faqirah, pasti aku ini akan diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Belum diazab, tapi mereka punya keyakinan, punya udzun bahwa mereka akan diazab. Ibaratkan orang kalau udah di pengadilan, udah divonis bahwa dia itu akan mendekam di dalam penjara seumur hidup, udah gak ada ceritanya senyum-senyum lagi. Apalagi divonis hukuman mati, tembak mati, gak ada sudah. Di sidang aja belum dilakukan, belum dihukum, baru putusan. Di dunia masih ada banding untuk bisa diperingan hukumannya, namun kalau di akhirat sudah nggak ada, final eksekusi. Kalla idza balagatit taraqi. Jadi apabila sudah nyawa kita sudah berada di kerongkongan, sudah berada di tenggorokan, waqila man raqi, tidak ada yang dapat raqi itu ru'yah, tidak ada yang dapat meru'yah, menyembuhkan. Dhanna annahu firaq, dan dia yakin kalau sudah nafas, nyawa, ruh sudah ditarik, sudah ada di kerongkongan, dia yakin pasti akan berpisah. Tidak milih-milih siapapun itu, walaupun orang beriman ataupun tidak beriman, pasti akan melalui kematian semua, dan sudah tidak akan berdaya lagi. Cukup doa yang mengiringinya, termasuk baginda Kanjeng Nabi dulu tatkala putranya yang namanya Ibrahim digendongnya, walaupun nazaun, tatkala nazaun digendongnya, dengan penuh tawakal didoakan anaknya. Jadi nggak bisa kalau ajal sudah datang, siapapun itu, Nabi sekalipun, putranya Nabi sekalipun, keluarganya Nabi sekalipun, kalau ajal sudah datang, sudah, kita hanya bisa bertawakal saja. Jadi Kanjeng Nabi tatkala menggendong putranya yang namanya Ibrahim, ya dengan pasrah, diiringi dengan doa. Dilihat wajahnya Ibrahim itu, anaknya. Detik-detik perpisahan sudah jelas, sudah nampak di wajahnya Ibrahim, putra dari Kanjeng Nabi. Dan pasti kita akan melalui itu, cepat atau lambat pasti kita akan melalui pintu kematian itu. Makanya yang harus kita persiapkan sekarang adalah bekal kita untuk ke sana. Ada dikisahkan, ada ulama besar namanya Hamad bin Zaid. Tatkala ditanya sama gurunya, "Hei Hamad, besok kamu mati, jam 12 kamu mati besok.
amal apa yang akan kamu tambah? Amal apa yang akan kamu perbuat untuk amal tambahan? Katanya Ahmad, lah, nggak ada. Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ya memang nggak ada, full. Sehari semalam full. Saya itu beribadah kepada Allah. Kalau nggak ngajar, saya qiraatil Quran. Kalau nggak qiraatil Quran, saya sholat sunnah. Kalau nggak sholat sunnah, saya berzikir sama Allah. Kalau kita tatkala sampean dikasih tahu sama Israel, sama malaikat maut, sampean dikasih tahu, terus iya Pak Israel, Agus kan viral kalau Agus itu ya, viral di dunia kegelapan, viral Agus itu di dunia. Gus, besok kamu mati jam 12. Kalau udah dikasih tahu itu, apa yang akan dilakukan Mas Agus? Pasti nggak keluar masjid. Banyak amal-amal tambahan yang akan dilakukan. Kalau perlu nggak tidur dia. Waduh, kalau aku tidur iya, kalau balik lagi ini apa? Kalau aku sampai nyenyak sampai jam 12 besok, habis dah. Pasti akan disisipkan, akan ditambahkan amal-amal kebaikan untuk menunggu hari kematian. Pasti sudah. Lain kalau dari ulama tadi, sudah nggak ada amal-amalan tambahan lagi yang dia lakukan, sudah full. Kalau kita pasti biasanya nggak sholat malam full, mulai dari jam 12 sampai subuh. Sholat taubat, sholat tasbih, sholat subutul iman, minta ketetapan iman. Kemarin kemana? Itu menandakan bahwa kita tidak siap tatkala ajal datang kepada kita. Full beribadah karena kita tahu besok jam 12 mati. Full, bahkan diteleponin semua saudara-saudaranya untuk minta maaf. Kerabat-kerabatnya, teman-temannya. Bro, sepurone yo, lopo. Ya, siapa tahu aku punya salah. Minta maaf, sampai nangis-nangis lagi. Ibunya juga, Bu, minta maaf. Lu kenapa? Ya, aku belum bisa membahagiakan jenengan. Lu kemarin kemana, Mas? Pak, minta maaf, belum bisa jadi anak kebanggaannya jenengan. Loh, kenapa kok ngomong kayak gitu? Ya, siapa tahu. Wah, pokoknya lah, dengan penuh rasa takut, khawatir, ada berkecamuk di dalam dada. Full, karena pasti besok jam 12 Israel yang ngasih kabar. Full, sampai mau detik-detik menjelang kematian qiraatil Quran. Karena udah derdek, salah semua qiraatil Qurannya. Dikir aja. Karena kata Bapak, man kana akhiru kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Was, tak dikir aja la ilaha illallah aja, dikir la ilaha illallah, la ilaha, sampai jam 12. Ternyata Israel datang lagi, gak jadi Mas Agus, ditunda. misal pasti akan dibuang tuh tasbihnya itu, yakin aku. Wah, nggak ngomong kon, pasti nggak akan berzikir lagi. Sudah masih lama, masih 40 tahun lagi, dibuang tasbihnya, nggak akan qiraatil Quran lagi. Sudah, itu bedanya antara orang beriman sama yang kurang beriman. Bukan tidak beriman, kurang beriman. Karena masih ada kesempatan panjang lagi, masih 40 tahun lagi, masih banyak kesempatan.
Yang biasanya full dari jam 12 sampai subuh tahajud, nggak akan tahajud lagi, saya yakin. Kecuali sudah orang itu sudah nyampe di kerongkongan, pasti dia itu iman, tapi imannya sudah tidak berguna lagi. Itu batas waktu taubat perorangan itu, tatkala manusia itu sampai nyawanya itu sampai di kerongkongan. Itu kalau perorangan. Kalau berjamaah, tatkala matahari terbit dari barat, semua pasti beriman. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, karena mentari sudah terbitnya dari barat. Tapi keimanan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Waltafati saku bisak. Jadi kalau udah bertemu betis kanan sama betis kiri, maknanya apa? Sudah terbujur kaku, udah mati sudah. Ila rabbika yauma idzil masak. Kepada Allah manusia itu akan digiring. Makanya tatkala kita mendengar ada tetangga kita, ada keluarga kita lagi kena musibah, ada yang meninggal dunia, pasti kita akan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca innalillah banyak yang salah. Inna lillahi wa lillahi raji'un, banyak yang salah. Setiap sambutan mau mengantar jenazah, mau dimasukkan ke mobil jenazah, sambutan tuan rumah, inna lillahi wa lillahi raji'un. Wah, salah, banyak yang salah. Gimana itu besok? Banyak juga waktu saya itu ke desa, ada pengumuman lewat loudspeaker, lewat corong-corong, itu salah juga pengumumannya itu. Yang benar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu inna lillahi wa inna lillahi, apa wa inna lillahi? Banyak yang salah. Makanya hati-hati. Kalau salah di dunia masih bisa diperbaiki. Repot kalau menganggap itu sebuah kebenaran. Makanya banyak orang itu karena ketidaktahuan atas suatu hal menganggap yang dia kerjakan itu benar. Makanya orang itu dibagi 4. Orang yang berkaitan dengan ilmu, dengan amal itu dibagi 4. Yang pertama, orang itu berilmu dan dia beramal. Dia beramal sesuai dengan keilmuannya. Itu bagus. Ada juga orang yang berilmu, dia tak mau beramal. Seperti pohon tak berbuah. Ada juga orang tidak berilmu tapi dia beramal. Sama juga, nggak ada gunanya. Yang keempat, ada orang tidak berilmu juga tidak beramal. Pol, intip rokok, pol. Yang sama semua, nggak ada gunanya. Kecuali yang pertama, dia berilmu dan beramal. Dia beramal sesuai dengan ilmunya. Apalagi dia ikhlas, diterima sama Allah ibadahnya. Kalau kita beribadah tidak tahu ilmunya, tertolak. Kalau dia punya ilmunya tapi tidak beribadah, sama juga, bundar. Termasuk orang yang munafik. Ngomong tapi dia tidak mengerjakan. Ada juga yang hebat, dia punya ilmunya, gak beramal. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ila rabbika yauma idzil masaq. Kepada Allah mereka akan digiring, semua manusia
bila sudah meninggal akan digiring ke Allah. Fala saddaqa wala shalla. Ini repot. Kebanyakan manusia itu fala saddaqa, tidak percaya. Sudah tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak percaya kepada hari akhir, pasti kelakuannya semaunya gue, seenak itu dewi. Wala sholat, dan juga karena nggak yakin, mereka nggak akan sholat juga, nggak akan beribadah juga kalau sudah nggak yakin. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dan dia mengingkari, mendustakan terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap hari kiamat juga dia mendustakan, tidak percaya. Wa tawalla, dan dia itu menutup dirinya, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, tidak mau, bahkan dia mendustakan dan mengkafir dirinya. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, dia juga bukan cuma menyesatkan dirinya, bahkan kepada keluarganya dan orang lain. Makanya kalau ingin selamat itu ku anfusakum wa ahlikum dulu. Nah, dari api neraka. Ku anfusakum, jagalah diri kita sendiri. Wa ahlikum, dan keluarga kita. Dari apa? Naro, dari atap api neraka. Ini ndak sudah fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla lagi. Dari 4, tidak percaya, tidak mendirikan sholat, mendustakan ayatnya Allah, wa tawalla, dan juga dia menutup diri. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, tatkala dia pulang ke rumahnya, ditemuilah keluarganya, seolah-olah nggak ada apa-apa, nggak usah ini, nggak apa-apa, nggak usah sholat, nggak apa-apa, yang penting kan ingat. Kok bisa? Iya, ada ustadz saya dulu, lulusan Universitas Sekolah Tinggi Islam, punya dalil hebat. Aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi mendirikan sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti sholat itu adalah wasilah. Ya memang wasilah untuk kita mengingat Allah. Dan dia punya kesimpulan, kalau kita sudah bisa mengingat Allah, tidak usah sholat. Karena sholat itu hanya wasilah, hanya perantara untuk mengingatkan diri kepada Allah. Terkala kita sudah bisa mengingat Allah, kita tidak usah sholat katanya. SAG kan, sarjana alam gaib. Agak gila ya. Kalau ada fatwa-fatwa, ya kalau orang yang nggak punya ilmu, terus dia melakukan yang dia tahu, padahal itu sesat dan menyesatkan. Akhirnya banyak orang yang disesatkan, terutama keluarganya. Akhirnya tetangganya ikut gak sholat, keluarganya gak sholat, akhirnya tetangganya juga ikut gak sholat. Oh, dia dulu ustaz, iya, saya dapat pencerahan, dapat wahyu. Repot kalau orang sudah menganggap dirinya benar, repot. Masih ada kemungkinan orang ahli maksiat dan dia tahu kalau itu maksiat, cepat dia bertobatnya. Yang repot, yang sulit tobatnya itu kalau dia menganggap dirinya udah benar, sulit tobatnya. Nanti akan sulit juga matinya orang kayak itu. Kalau sampean tahu, sampean berbuat dosa, sampean tahu kalau itu maksiat, ini dosa ini aku ini.
kemarin aku kan boncengan sama cewekku, terus sambil gandengan tangan, lu rasanya gampang itu tobatnya, karena sampean tahu kalau itu dosa. Repot kalau sampean nggak merasa itu dosa, sampean gandengan tangan. Yang penting kan hatinya, Pak. Hatinya nggak ada getaran pret, nggak ada getaran opo, cenat cenut, sampai ubun-ubun cenat cenut ya. Udah detak jantungnya udah dak dikduk, terus darahnya udah mengalir kencang, katanya Ahmad Dhani ini ya. Terus sampai ubun-ubun udah memerah semua, udah muka. Ingin bercinta katanya, bukan bercinta itu, ingin bernafsu. Jadi tatkala orang sudah jadi mayit, maka orang itu akan digiring menuju Allah, digiring menuju Rob. Jadi pernah diceritakan sama Kanjeng Nabi itu, tatkala jenazah digiring ke dalam, diantar jenazah itu ke liang lahat, ke kuburan, tatkala udah dipanggul, tatkala udah diusung di dalam keranda, rodanya 4, kupo menungso pentuso, rudo popot ya, rudo papat, rupo menungso. Sekarang enggak ada kayak becak sekarang disurung gitu. Padahal disunahkan sama Kanjeng Nabi itu dipikul oleh laki-laki, bukan oleh perempuan, rijal, oleh laki-laki. Kalau mayatnya itu termasuk mayat yang soleh, mayat itu akan berkata, jenazah tadi itu akan berkata, qaddimani, cepetan aku antarkan ke liang lahat. Aku sudah terburu-buru kalau dia beriman. Kemarin aku hidup di atas bumi, sekarang aku akan hidup di perut bumi. Qaddimani, cepetan. Seandainya sampean krungu dilepas itu jenazah itu sama sampean. Opo ono jenazah ngomong lagi, dikira hantu sama sampean. Qaddimani, cepetan, terburu-buru. Kalau itu jenazahnya orang yang beriman. Namun kalau jenazahnya tidak beriman, kalau jenazahnya tidak soleh, dia akan bilang, ya wailah, celaka ini. Celaka, ya wailah, celaka. Mau dibawa kemana aku ini? Celakanya aku. Terus kata Kanjeng Nabi, seandainya manusia bisa mendengar jeritan jenazah orang yang tidak soleh, orang yang tidak beriman, maka orang yang memikulnya tadi, manusia yang mendengarnya tadi pasti akan semaput, pasti akan pingsan. Padahal semua makhluk selain manusia akan dengar itu jeritan dari jenazah itu sepanjang jalan. Tatkala dia diantar dari rumahnya ke kuburan pasti akan dengar itu. Semut akan dengar, ayam akan dengar, semua akan dengar. Maka pernah ada cerita itu
Setelah dikubur itu mayit, terus ada ayam datang ke kuburannya, memakan, mematuhi beras kuning yang ditaburkan itu, mulai dari rumah sampai yang dekat. Kan ada tradisi di sebuah desa menaburkan beras kuning. Apa Pak tujuannya beras kuning? Nanti tak kasih tahu, jangan sekarang. Ada tujuannya semua. Itu dipatuhi oleh ayam. Tatkala ayam itu tambah dekat ke kuburannya itu, mula-mula ayam itu lari, tunggal-langgang, mendengar kalau di kuburan itu lagi disiksa, menjerit jenazah. Jadi orang yang tidak beriman, orang yang tidak soleh, fala saddaqa, dia tidak yakin, wala shalla, dia tidak sholat, walakin kadzdzaba, dia mendustakan ayat-ayatnya Allah, wa tawalla, dan dia juga menutup diri dari petunjuk. Terus dia tsumma zahaba ila ahli, dia datang ke rumahnya, ya tamattu, dengan menyombongkan diri. Ini enggak usah sholat, enggak apa-apa. Lagi puasa, enggak usah puasa, enggak apa-apa. Sampai itu enggak tahu maknanya puasa, kok mau puasa, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Cuma dapat lapar dan haus saja. Jadi enggak puasa. Sombong dia. Aula laka fa'aula. Tsumma aula laka fa'aula. Celaka. Celakanya ini 4 kali. Aula laka, celaka kamu. Fa'aula, maka celaka kamu. Tsumma aula, maka kemudian kamu akan celaka. Fa'aula, maka akan celaka. Ada 4 kecelakaan. Karena 1, dia telah mendustakan, dia tidak percaya, yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak sholat. Yang ketiga, dia karena mendustakan. Dan yang keempat, dia menutup diri untuk tidak mau terhadap petunjuk. Jadi ada 4 kecelakaan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Allah itu mengetahui bahwa manusia itu kebanyakan dia itu kalau sudah mati udah final gitu, sudah nggak ada kehidupan lagi, karena udah nggak percaya dia. Dikira manusia itu, kata Allah, dikira kamu akan dibiarkan tidak bertanggung jawab terhadap apa amal yang engkau perbuat semasa hidupmu. Kalau kata orang India itu, nehi, tidak bro. Aja, kata mayit. Ini kalau saya waktu kiai dulu menerangkan tentang jenazah yang tidak beriman, jenazah yang tidak soleh. Ya wailaha, celaka aku. Kalau sampai bisa mendengar teriakannya jenazah itu, aduh, pasti dicul sama jenazah. Takut. Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Bukankah manusia itu aku ciptakan dari nutfah, mim maniyyin yumna? Apa nutfah itu? Apa nutfah? Nutfah Saripati darah ya. Nutfah itu darah. Mim maniyyin yumna, yang di darah itu
Dari apa darah itu? Dari mani yumna yang menyemprot. Sampai iso nyemprot enggak sampai nih? Kalau mimpi basah nyemprot enggak itu? Enggak. Ketahuan sehat endaknya manusia itu ya dari itunya deh. Kalau sampai bangun tidur dia sudah berdiri tegak, oh sehat berarti sampai. Kalau bangun tidur itu tetap tidur juga, berarti gak sehat sampai. Cepat langsung ke klinik kesehatan, periksa ya. Periksa. Jadi kelihatan kalau manusia itu sehat tidaknya dilihat dari zakarnya. Kalau zakarnya hidup, pagi itu hidup dia, berarti sehat. Kalau sampai bangun tidur, itunya tidur, berarti sampai nggak sehat. Jasmani maksudnya, kesehatan jasmani dilihat dari itu. Jadi kita itu dulunya nggak ada. Dulunya kita itu bukan apa-apa, nggak ada kita itu. Terus Allah menciptakan kita dari nutfah. Nutfah itu dari darah yang kayak lintah yang menempel di dinding rahim dari seorang ibu, dan nutfah itu dari mani yang yumna yang memuncrat. Kita itu dari mani ya. Kalau sampai ingat itu, sampai nggak akan sombong. Kalau sampai ingat itu, sampai dari tidak ada menjadi ada, sampai akan selalu bertasbih memuliakan Tuhan. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Tsumma kana 'alaqatan, ini 'alaqatan. Ini darah yang kayak lintah tadi yang menempel di rahim seorang ibu. Fa khalaqa fasawwa, dan dia menyempurnakan kayak sampean sekarang ini. Ada yang ganteng, ada yang cantik ya. Jadi yang harus kita garis bawahi bahwa kita dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Kita diciptakan dari saripati tanah, yaitu dari mani yang memuncrat. Dari mani itu membuahi sel telur di rahim seorang ibu, dan jadilah alaqah. Dan jadilah darah yang menggumpal, darah yang kental yang menempel di rahim ibu. Dari itu fa khalaqa fasawwa, maka akan diproses menjadi makhluk yang sempurna. Fa ja'ala minhu zawjaini adz-dzakar wal unsa, maka Allah akan menjadikan zawjaini, dari yang memuncrat tadi itu, dari sperma itu, di dalamnya itu ada dua sel, ada dua apa namanya ya, sel yang bisa adz-dzakar, dari sel itu bisa menjadikan laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Jadi air mani itu membawa dua sel laki-laki dan perempuan. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi dulu, kalau ingin mengetahui apakah itu anak laki-laki atau perempuan, nggak bisa. Baru tatkala keluar, baru ketahuan, oh laki-laki, oh perempuan. Namun kalau sekarang masih umur 4 bulan, 5 bulan, udah ketahuan itu laki-laki atau perempuan. Sekarang semakin canggih. Janin itu aslunya dari jin, nggak kelihatan. Jan nggak kelihatan. Sekarang jin sudah bisa kelihatan. Janin yang ada di dalam kandungan bisa kelihatan.
sudah nggak gaib lagi itu sudah. Dia bisa ketahuan, oh sudah ada manuknya, oh sudah ada ininya, sudah ketahuan semua. Di kuburan juga seperti itu. Ada pocong, ada hantu, ada gundurwo, sekarang bisa kelihatan pakai HP sekarang ya. Kelihatan. Kalau pakai mata telanjang nggak kelihatan, tapi tatkala disorot pakai HP kelihatan dan nyata sekarang. HP-nya Oppo tapi kalau Samsung enggak. Atau Realme. Sekarang. Jadi sekarang semakin canggih. Jadi sekarang asal mula kejadian kita dari sel-sel sperma itu yang dikisahkan atau divideokan itu kadang ya, kayak apa itu? Kayak cambah ya, lagi berjalan kayak ular kecil ya. Beribu-ribu, berjuta-juta sel sperma itu akan berlomba-lomba untuk membuahi sel telur. Kadang ada yang jadi pemenang 1, kadang 2. Kalau 2 itu kembar. Kalau 1 cuma 1. Umumnya 1. Jadi sampean itu dari sel sperma yang kecil itu, yang awalnya tidak ada terus ada, kecil tapi harus melihatnya pakai mikroskop. Ada alatnya. Itu berlomba-lomba dari berjuta-juta sel untuk menembus sel telur itu. Itu sampean ya. Sampean harus ingat-ingat itu. Sampean asal usulnya ya dari itu. Kecil, gak kasat mata. Jangan dibuang-buang itu ya. Sama sampean di kamar mandi dibuang-buang nanti. Buang pada tempatnya nanti ya. Sampean dari itu ya. Dari yang hina itu. Dijual ke pasar gak laku. Terus sekarang sampean ganteng, gagah kayak gini, cantik, ayu kayak gini. Sampean sombong. Ingat-ingat, asal kita itu dari mani, dari tidak ada dijadikan ada sama Allah. Jadi semua ciptaannya Allah ini yang ada di atas dunia ini diperuntukkan untuk yang namanya manusia. Manusia itu jadi khalifah, jadi pemimpin. Apapun yang ada di atas dunia, buah-buahan, pohon, binatang, ikan, semua itu untuk manusia. Boleh kita makan? Boleh. Babi pak, kecuali yang diharamkan. Boleh halal semua, kecuali yang diharamkan, nggak usah dimakan babi. Terus kayak darah yang dibuat ati itu nggak boleh, haram. Banyak orang tuh makan di warung pakai ikan ati, iwaknya itu ati, lauk pauknya itu ati, ternyata bukan ati, dede, darah yang didinginkan jadi ati, kayak ati. Orang kalau nggak tahu ya dikira ati, murah 6.000 sudah sama nasinya itu, 8.000 sudah sama tehnya. Makanya berdoa ya. Sebelum makan berdoa. Doanya sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan dikaitkan dengan adzabannar. Menandakan apa? Supaya kita pandai bersyukur. Besok pasti ada adab kalau kita tidak bersyukur. Maknanya itu. Sampai juga mau tidur, jangan lupa sampai berdoa. Menandakan bahwa sampean sudah siap-siap untuk menuju kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sudah siap-siap sampean mati itu. Tapi terkala sampean dihidupkan lagi sama Allah, bangun tidur, jangan lupa berdoa lagi. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada Allah lagi kita akan dikembalikan. Alaisa dzalika biqadarin ala yuhyil mauta. Gampang kalau Allah sudah bisa menciptakan kita dari gak ada menjadi ada, dari sel mani, sel sperma, sehingga kita akan diproses
menjadi alaqah dan menjadi fasawwa, disempurnakan kita ciptaannya. Fa khalaqa fasawwa, apalagi cuma menghidupkan dari yang mati, sangat mudah. Gak ada diadakan, apalagi cuma menghidupkan orang yang sudah mati, sangat mudah bagi Allah. Tinggal bilang kun fayakun, jadi sudah. Dan berbaris, berdiri semua, kiamat berdiri. Jadi kiamat itu berdiri menunggu pengadilan Allah. Dinamakan kiamat, berdiri semua orang. Ada berdirinya dengan wajah yang berseri-seri, ada berdirinya dengan wajah yang suram. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap golongan hamba-hambanya Allah yang pada saat yaumil kiamat di padang mahsyar, wujuhu yauma idzin nadhirah, dengan wajah yang penuh bercahaya, dengan wajah yang berseri-seri bahagia, ila rabbiha nadhirah, dan besok akan dipertemukan kita dengan yang kita sembah, yang kita abdi, yaitu Allahu Rabbi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا